Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Sylvia Fajar Maulani, mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Di sini terdapat informasi umum, yaitu yang pertama identitas modul, penyusun Sylvia Fajar Maulani, instansi di SMA Negeri 104 Jakarta, tahun penyusun tahun 2025, jenjang sekolah SMA, mata pelajaran matematika untuk fase F kelas 11 semester 2 atau semester genap, kemudian bab mengenai matriks, subbabnya mengenai operasi matriks. Untuk alokasi waktu yaitu 2 kali jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Teknik asesmen yang digunakan adalah isian dan pilihan ganda, kemudian instrumen penilaiannya berupa rubrik penilaian. Pada kompetensi awal, yaitu capaian pembelajaran fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan suatu situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang benar. Kemudian terdapat profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis ketika menentukan operasi matriks yang sesuai, kemudian memastikan kebenaran hasilnya. Kemudian kreatif dalam memodelkan permasalahan nyata pada soal matriks, kemudian menentukan penyelesaiannya. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan yaitu papan tulis, spidol, kertas, buku pelajaran, absen, laptop, dan proyektor. Target peserta didik adalah 36 peserta didik, 18 peserta didik perempuan, 18 peserta didik laki-laki, dan peserta didik merupakan peserta didik reguler. Untuk karakteristik peserta didik meliputi profil belajar yang berbeda, yaitu pada gaya belajarnya, yakni visual, audiovisual, dan kinestetik. Untuk kesiapan belajar yang berbeda, yaitu memahami operasi pada matriks, dan ada yang belum memahami operasi pada matriks. Kemudian minat belajar yang berbeda. Selanjutnya, model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Memasuki kompetensi inti, terdapat tujuan kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Kemudian peserta didik dapat menentukan matriks transpos pada matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Selanjutnya, peserta didik dapat menghitung determinan pada matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menentukan matriks inverse pada matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Selanjutnya terdapat pemahaman bermakna, yaitu matriks bukan sekedar kumpulan angka, tetapi juga alat yang kuat untuk mempresentasikan dan menyelesaikan berbagai permasalahan dunia nyata, seperti sistem persamaan linear, transformasi geometri, dan analisis data. Selanjutnya terdapat pertanyaan pemantik yang dapat ditanyakan pada awal pembelajaran, yaitu ada beberapa. Salah satunya adalah, menurut kalian di mana kita bisa menemukan penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang terlintas di benak kalian terdapat ketika mendengar kata matriks, apakah pernah melihat sebelumnya? Kemudian bagaimana bisa menentukan ordo matriks hanya dengan melihat jumlah baris dan kolom, dan sebagainya. Lalu memasuki kegiatan pembelajaran, karena menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu kegiatan pendahuluan yang pertama, alokasi waktu 10 menit, yaitu guru mengucapkan salam pembuka, mengecek kehadiran peserta didik, berdoa, dan untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru menanyakan kabar kepada peserta didik. Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang telah dipelajari, lalu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Selanjutnya adalah guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan inti dengan alokasi waktu 70 menit, yang pertama adalah orientasi terhadap masalah. Di sini pembelajaran sosial emosionalnya terdapat self awareness dan social awareness. Guru menampilkan sebuah studi kasus kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya menganalisis pola penjualan kue tradisional Betawi seperti kue rangi, kue cucur, kue talam, dan kue lapis di pasar Jakarta menggunakan matriks. Peserta didik diminta untuk merefleksikan keterkaitan masalah ini dengan kehidupan mereka dan mendiskusikannya dengan teman sebangku atau dalam kelompok kecil. Di sini pembelajaran sosial emosional mengenai kesadaran diri dan kesadaran sosial. Selanjutnya, mengorganisasi pembelajaran.
yaitu self-management dan social skills, guru membagi kelas menjadi kelompok kecil dengan tugas yang berbeda sesuai dengan submateri, yaitu sebagai berikut. Terdapat 4 kelompok dan setiap kelompok mendapatkan lembar eksplorasi atau LKPD berisi pertanyaan pemandu untuk menyelidiki konsep dan pemecahan masalah. Langkah ketiga yaitu menyelidiki dan mengembangkan solusi. Di sini masih pembelajaran sosial emosionalnya yaitu self management dan social skills. Jadi peserta didik bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk mempelajari konsep sesuai dengan tugas masing-masing. Dan setiap kelompok diberikan soal berbasis kasus nyata yang harus mereka pecahkan bersama. Dan guru berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan umpan balik. Selanjutnya mempresentasikan hasil. Di sini social skills dan responsible decision making pada pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi setiap kelompok memaparkan hasil diskusi dalam bentuk presentasi singkat. Kelompok lain memberikan tanggapan, bisa berupa pertanyaan, saran ataupun kritik, sebagai bagian dari latihan keterampilan sosialnya. Langkah selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Pada tahap pembelajaran sosial emosional pada responsible decision making, guru bersama peserta didik melakukan refleksi terkait dengan penerapan konsep matriks pada studi kasus awal dan bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk yang menekankan aspek pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam pemecahan masalah matematis dan kerjasama. Selanjutnya adalah kegiatan penutup dengan alokasi 10 menit. Guru meminta peserta didik untuk memberikan kesimpulan dari serangkaian kegiatan dan melakukan refleksi, serta guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Lalu terdapat refleksi antar guru, refleksi pada guru, dan refleksi untuk peserta didik. Selanjutnya terdapat lampiran, yaitu penilaian sikap dan materi ajar serta latihan soal. Berikut penilaian sikap yang akan dilakukan, dan juga terdapat rubrik penilaian berupa sikap kritis, tanggung jawab, dan bekerja sama. Selanjutnya di sini merupakan rancangan asesmen diagnostik non kognitif untuk identifikasi gaya belajar, psikologi sosial emosional, dan bakat minat peserta didik. Bentuk tes berupa pilihan, sehingga guru dapat mengetahui asesmen diagnostik dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya terdapat bahan ajar berupa sumber bacaan, yaitu dengan materi matriks yang bisa dijadikan bahan belajar bagi peserta didik. Di sini sudah dirangkum sedemikian hingga agar peserta didik dapat menggunakannya sebagai sumber bacaan atau sumber belajar. Baik, selanjutnya yaitu terdapat glosarium atau istilah-istilah yang akan digunakan dalam materi ini yang bisa menjelaskan kembali materi pada yang sedang dipelajari. Kemudian terdapat daftar pustaka, dan selanjutnya terdapat lampiran latihan soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.